Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman guru sekalian? Pada kesempatan kali ini saya akan sharing soal P3K guru SD ya. Ini khusus untuk guru SD atau jurusan pendidikan guru sekolah dasar ya. Ini soal ini luar biasa keren saya pikir, karena ini dari soal UP ya, soal uji pengetahuan PPG 2020 kemarin. Ini saya ambil dari teman yang lulus tahun kemarin. Alhamdulillah ini kebanyakan muncul ya soalnya di soal UP PPG 2020 kemarin. Jadi saya pikir untuk jurusan SD nanti dia tidak akan jauh-jauh dari sini nanti ya. Jadi harap dipelajari baik-baik ini. Insya Allah ini soalnya berkualitas ya. Baik, sebelum kita lanjut saya mohon bantuannya untuk klik subscribe. Jangan lupa like ya. Jangan pelit-pelit untuk pencet tombol like. Dan silahkan berkomentar ya. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 1. Katanya tuh nanti pada saat teman saya UP itu atau uji pengetahuan PPG itu masuk juga tujuan pembelajaran yang mengandung unsur A, B, C, D. Nah, ini soalnya katanya masuk ya. Jadi menyusun tujuan pembelajaran yang baik dan lengkap cukup penting agar bisa memberi petunjuk dalam pemilihan materi ajar, strategi, model, metode, serta media yang akan digunakan dalam KBM atau kegiatan belajar mengajar. Ada 4 unsur pokok yang perlu dicantumkan dalam perumusan tujuan pembelajaran yang biasa disingkat dengan ABCD atau ABCD, Audience, Behavior, Condition, and Degree ya. Kemudian audience, ini dia pengertiannya. Audience dalam konteks kegiatan belajar mengajar, yang dimaksud audience adalah siswa. Meski secara bahasa audiens artinya pendengar, tetapi audiens di sini merupakan subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Kemudian behavior berarti tingkah laku atau aktivitas suatu proses dalam konteks KBM. Behavior terlihat pada aktivitas siswa dalam pembelajaran. Maka tidak mungkin pembelajaran dilakukan tanpa adanya tingkah laku atau aktivitas dari siswa. Kemudian condition berarti suatu keadaan dalam konteks KBM. Condition adalah keadaan siswa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran serta persyaratan yang perlu dipenuhi agar hasil yang diharapkan bisa tercapai. Kemudian degree berarti suatu perbandingan dalam konteks KBM. Degree berarti membandingkan kondisi sebelum dan setelah mengajar. Jadi ini dia unsur dari ABCD, tujuan pembelajaran yang mengandung ABCD, Audience, Behavior, Condition, dan Degree. Oke, kita lanjut. Katanya di kompetensi profesional guru SD itu muncul juga rumus kecepatan. Nah, rumus kecepatan itu ingat saja Pak Jokowi. Ya, kalau jarak yang ditanyakan maka K kali W atau kecepatan kali waktu. Kalau K yang ditanyakan maka jarak per waktu, atau jika waktu yang ditanyakan maka jarak per kecepatan ya. Ingat ini Jokowi ya, di atas J, di sebelah kiri K, di sebelah kanan W ya. Jadi kalau misalnya jarak yang ditanyakan berarti kita tutup yang ini, kita tutup yang J, berarti kecepatan kali waktu ya. Kemudian jika kecepatan yang ditanyakan kita tutup yang K, berarti rumusnya adalah J per W atau jarak per waktu. Kemudian jika waktu yang ditanyakan maka kita tutup yang W ini, maka rumusnya adalah jarak per kecepatan gitu ya. Mudah kan? Ini dia contoh soal. Andi Anang berlari sejauh 150 meter dengan waktu 5 detik.
Hitunglah kecepatan Andi Anang. Nah, jawabannya adalah jarak sama dengan 150 meter. Andi Anang berlari sejauh 150 meter. Ini jaraknya ya. Disingkat dengan J ya. Kemudian waktu W dia 5 detik. Nah, ditanya K, kecepatan berapa kira-kira kecepatannya. Jadi kita langsung masukkan rumusnya. Yang ditanyakan K, maka kita tutup K. Nah, berarti rumusnya J per W, jarak per waktu. Nah, ini dia J dibagi dengan W, sama dengan 150 dibagi 5. Jadi kecepatannya adalah 30 meter per detik. Ya, luar biasa larinya si Andi Anang ini ya. Secepat kilat 30 meter per detik kecepatannya. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada katanya muncul tentang rumus debit. Ya, ini dia rumus debit, mirip-mirip yang tadi ya. Ada volume, kemudian ada debit, kemudian ada waktu ya. Ini jika volume yang ditanyakan maka debit dikali dengan waktu. Sama dengan tadi ya, Jokowi, rumus Jokowi itu. Jadi kalau waktu yang ditanyakan maka V per D. Kalau debit yang ditanyakan maka volume air per waktu. Jadi ini rumus mudah untuk mengingat ya. Jadi harap diingat-ingat ini saja ya. V dW, V di atas, D berada di samping kiri, kemudian W berada di samping kanan. Jadi kita tinggal tutup-tutup saja yang mana yang ditanyakan ya. Jadi mudah kita mengingat rumusnya. Oke. Mirip ya dengan Jokowi tadi. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal bocoran PPG 2020 yang Desember kemarin, yang teman lulus karena dapat ini ya, dapat soal ini. Mudah-mudahan nanti di P3K ini juga yang diputar-putar lagi ya. Ini rumus prisma dan limas ya. Coba cari rumus prisma dan limas ya. Ini ada, saya kurang paham ini, tapi saya ambil ini dari Google. Ini adalah rumus limas, rumus prisma. Yang pertama adalah rumus prisma, yaitu luas alas kali tinggi ya. Kalau ini saya dulu belajarnya cuma di SD, sekarang tak pernah lagi belajar ini. Kemudian volume limas sepertiga kali luas alas kali tinggi. Jadi ini luas rumus limas ya. Yang di atas adalah rumus prisma. Jadi ini dihafal-hafal untuk teman-teman guru SD. Mudah-mudahan bisa gampang nanti menjawab soalnya. Ini 2 nomor ya. Ini 2 nomor, bukan 1 nomor, cuma disingkat di FR-nya ya. Rumus prisma dan limas. Oke, kita lanjut. Heterogen dan homogen. Nah, ini dia heterogen dan homogen. Ini juga masuk tentang heterogen dan homogen. Ya, kalau campuran homogen adalah campuran memiliki penampilan dan komposisi seragam. Campuran homogen terdiri atas partikel yang berukuran kecil atau tidak kasat mata dan tidak mengendap bila didiamkan. Kemudian campuran heterogen terdiri dari zat atau fase yang berbeda. Campuran heterogen terdiri atas partikel yang berukuran besar atau kasat mata dan akan mengendap bila didiamkan. Campuran heterogen disebut juga suspensi. Ya, jadi ini pengertian dari homogen dan heterogen. Saya yakin teman-teman yang mengajar di SD pasti tahu nih, apalagi yang kelas-kelas atas ya, 4, 5, 6. Next, ini ada usage, folkways, more custom ya. Ini katanya masuk juga tentang pengertian-pengertian ini. Cuman ada yang dapat pertanyaan usage, ada yang dapat pertanyaan folkways. Ada juga yang hanya dapat pertanyaan more atau custom ya.
Jadi sebaiknya teman-teman hafal-hafal ini apa itu usage, forecast, more atau custom ya. Ini dia beberapa macam norma yaitu usage atau tata cara, forecast kebiasaan, more tata kelakuan, custom atau adat, dan laws hukum ya. Sebenarnya ada 5 tapi yang ini saja katanya yang sempat masuk. Mudah-mudahan nanti juga masuk juga hukumnya. Jadi tetap juga diambil ini hukumnya, lawsnya. Saya hanya bahas yang 4 ini karena hanya 4 ini yang masuk Desember kemarin. Oke, ini dia usage atau tata cara adalah norma yang menunjukkan kepada satu bentuk perbuatan dengan sanksi yang sangat ringan terhadap pelanggarnya. Misalnya aturan memegang garpu atau sendok ketika makan, cara memegang gelas ketika minum, serta mencuci tangan sebelum makan. Itu dia usage ya. Kemudian forecast atau kebiasaan adalah cara-cara bertindak yang digemari oleh masyarakat sehingga dilakukan berulang-ulang oleh banyak orang. Forecast mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara. Misalnya mengucapkan salam ketika bertemu, membungkukkan badan sebagai tanda penghormatan kepada orang yang lebih tua, serta membuang sampah pada tempatnya. Kemudian mores atau tata kelakuan adalah norma yang bersandar pada filsafat, ajaran agama atau ideologi yang dianut oleh masyarakat. Pelanggarnya disebut jahat, contoh larangan berzina, berjudi, minum minuman keras, penggunaan narkoba, dan mencuri. Selanjutnya custom. Custom adalah norma yang tidak tertulis namun sangat kuat dan mengikat. Anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan menderita karena sanksi keras yang kadang secara tidak langsung dikenakan. Misalnya pada masyarakat yang melarang terjadinya perceraian itu akan diberi sanksi berupa tercemar namanya. Kemudian tetapi bukan hanya yang berbuat saja tetapi juga seluruh keluarganya. Ini namanya sanksi adat ya. Saya yakin teman-teman tahu ini. Saya hanya memberikan petunjuk ya, atau mengingatkan. Oke, kita lanjut. Ini muncul juga teori Bandura, jadi diperhatikan juga untuk yang guru SD. Pendidikan guru SD dan teori lainnya. Katanya ada teori lainnya, saya juga kurang tahu teori yang mana ya. Yang jelas di sini yang clear itu adalah teori Bandura. Coba kalau teman-teman PGSD itu pasti tahu teman-teman dari Bandura ini, teori-teori selain dari Bandura ini ya. Yang saya tampilkan hanya teori Bandura ya. Ya, dalam teorinya Bandura menekankan 2 hal penting yang sangat mempengaruhi perilaku manusia, yaitu pembelajaran observational atau modeling yang lebih dikenal dengan teori pembelajaran sosial dan regulasi diri. Beberapa tahapan yang terjadi dalam proses modeling ya, ada atensi, ada retensi, kemudian reproduksi, motivasi ya. Proses pembelajaran menurut teori Bandura terjadi dalam 3 komponen unsur ya, yaitu perilaku model, contoh pengaruh perilaku model, dan proses internal belajar. Jadi individu melakukan pembelajaran dengan proses mengenal perilaku model atau perilaku yang akan ditiru, kemudian mempertimbangkan dan memutuskan untuk meniru sehingga menjadi perilakunya sendiri. Perilaku model ialah berbagai perilaku yang dikenal di lingkungannya apabila bersesuaian dengan keadaan dirinya, minat, pengalaman, cita-cita, tujuan, dan sebagainya. Maka perilaku itu akan ditiru. Kita lanjut. Di wilayah Anda mengajar ada komunitas GTT, guru tidak tetap, yang terwadahi PGRI, melakukan penggalangan dana sukarela untuk berjuang ke Jakarta, mengusulkan ke pemerintah agar diangkat sebagai PNS. Jika Anda adalah guru PNS yang telah menerima tunjangan profesi, apa yang akan Anda lakukan? Ini yang pertama, A. Mendukung sepenuhnya penggalangan dana itu dengan mengajak teman guru PNS lainnya untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana. B. Memberi nasihat kepada teman guru
GTT untuk tidak terlalu berambisi diangkat sebagai PNS karena pengangkatan PNS ada aturannya. C. Menaruh simpati terhadap upaya penggalangan dana itu meskipun tidak harus memberikan kontribusi dalam bentuk uang. D. Berpartisipasi aktif dalam penggalangan dana itu agar memperoleh dana yang cukup dan mampu membayar perwakilan GTT ke Jakarta. E. Mengusulkan kepada pengurus PGRI daerah agar membayar perwakilan GTT untuk pergi ke Jakarta menyampaikan aspirasinya. Jadi ini sebenarnya masuk di soal ini ya, soal sosial kepribadian sebenarnya. Jadi ini bisa masuk nanti di social cultural, ada di social cultural nanti ya. Kalau di PPG itu namanya sosial kepribadian. Saya kira Anda akan jauh-jauh dari situ. Nanti juga saya insya Allah akan perbanyak soal sosial kulturalnya atau sosial kepribadiannya di video berikutnya. Ini hanya satu saja yang saya ambil. Oke, ini kira-kira yang mana nih jawaban yang menurut teman-teman yang benar? Nanti ditulis di komentar ya, yang mana yang benar. Kita diskusi di sana ya. Oke, itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.